Selamat datang di channel Tifosi Inter Milan. Channel ini akan membahas preview-preview pertandingan serta berita-berita terbaru tentang Inter Milan. Jika Anda mengaku Interisti, silakan Anda klik tombol subscribe, like, share, dan komen di kolom komentar. Forza Inter! Kemenangan tipis 1-0 atas Hellas Verona kemarin semakin mendekatkan Inter dengan gelar Scudetto yang sudah 11 tahun mereka nanti. Untuk sementara, Inter unggul 11 poin atas peringkat kedua Atalanta dan 13 poin atas peringkat ketiga Napoli dan juga Juventus. Laporan dari La Gazzetta dello Sport mengabarkan jika Inter berpotensi bisa menyegel Scudetto akhir pekan ini saat menghadapi Crotone. Skenario yang memungkinkan Inter bisa merengkuh Scudetto akhir pekan ini adalah bisa meraih kemenangan kontra Crotone. Sementara di tempat lain, AC Milan gagal memetik 3 poin atas Benevento, serta Atalanta gagal menang kontra Sassuolo pada hari Minggu nanti. Inter Milan masih dalam misi mulai mencari penerus Samir Handanovic. Laporan terbaru dari pakar transfer Alfredo Pedulla dalam artikelnya untuk La Gazzetta dello Sport mengabarkan jika Inter Milan menargetkan kiper Hellas Verona Marco Silvestri. Dibandingkan nama-nama lain yang juga santer dikaitkan dengan Inter, seperti Juan Musso, Silvestri memiliki bandrol yang jauh lebih terjangkau dan juga lebih terbuka untuk berbagi peran dengan Handanovic, setidaknya untuk mengarungi musim depan. Lebih lanjut, Inter disebut siap menyodorkan kiper muda mereka, Ionut Radu, untuk masuk dalam kesepakatan untuk bisa menggait kiper yang bulan lalu genap berusia 30 tahun ini. Silvestri memiliki usia yang jauh lebih muda dibandingkan Handanovic dan sudah memiliki pengalaman di level Serie A yang akan berguna bagi Inter untuk beberapa musim ke depan. Zlatan Ibrahimovic dan Romelu Lukaku sama-sama dijatuhi denda terkait pertikaian mereka di laga perempat final Coppa Italia pada 26 Januari lalu. Keduanya dijatuhi denda dengan total 7.000 euro, dengan rincian 4.000 euro untuk Ibrahimovic dan 3.000 euro untuk Lukaku, dengan tuduhan tindakan yang tak sportif yang ditunjukkan keduanya. Tidak hanya itu, AC Milan juga didenda 2.000 euro dan Inter Milan sebesar 1.250 euro karena kegagalan keduanya mengontrol pemain mereka. Semua denda ini akan disumbangkan untuk kegiatan amal, seperti yang sudah dikonfirmasi kedua klub beberapa waktu lalu. Inter Milan selangkah lagi bisa menyegel gelar Scudetto musim ini. Hanya butuh 4 poin bagi Nerazzurri untuk secara matematis keluar sebagai jawara Serie A musim ini. Walaupun akhir pekan ini mereka juga sudah bisa merayakan gelar Scudetto andai bisa memetik kemenangan kontra Crotone, dan di sisi lain Atalanta gagal menang atas Sassuolo. Laporan dari Mercato.com mengabarkan jika sudah ada kesepakatan yang tercapai antara pihak klub dengan para pemain, di mana andai Inter bisa memenangkan Scudetto musim ini, para pemain akan merelakan bonus yang seharusnya mereka kantongi. BP Marotta beberapa pekan lalu berhasil mencapai kesepakatan ini dengan para pemain
yang di sisi lain menolak gaji mereka untuk dipotong. Seperti yang diketahui, selama pandemi ini, Inter Milan sama sekali tak memotong gaji para pemain mereka. Sebuah hal yang dilakukan oleh beberapa klub. Namun, memang meminta keringanan untuk menangguhkan pembayaran gaji di beberapa bulan sepanjang musim ini. Laporan dari La Gazzetta dello Sport mengabarkan jika Inter menjadi tim Serie A dengan rataan jarak tempuh tertinggi di Serie A. Kubu I Nerazzurri mencatatkan rataan 113,02 km per pertandingan, mengungguli Lazio di posisi kedua dengan rataan 112,18 km per laga, dan juga Napoli dengan 112,08 km per laga. Marcelo Brozovic menjadi punggawa Inter dengan rataan jarak tempuh tertinggi, di mana gelandang asal Kroasia ini memiliki rataan jarak tempuh 11,952 km per pertandingan. Pekan lalu, UEFA merilis anggaran untuk musim 2019-2020 yang terdampak pandemi COVID-19. Asosiasi sepak bola Eropa ini mengantongi pendapatan sebesar 3 miliar euro, turun dibandingkan dengan musim sebelumnya sebesar 3,8 miliar euro. Dari dokumen tersebut, terlihat berapa hadiah yang dikantongi klub-klub yang berpartisipasi di Liga Champions dan Europa League musim lalu, termasuk para wakil-wakil dari Italia. Juventus menjadi tim Italia dengan pendapatan tertinggi, di mana Bianconeri mengantongi 84 juta euro. Berbicara Inter, kubu I Nerazzurri mengantongi 44,5 juta euro dari keikutsertaan mereka di Liga Champions, yang sayangnya perjalanan mereka harus terhenti di babak grup. Inter harus melanjutkan petualangan mereka di Eropa musim lalu di ajang Europa League, yang mana Inter mampu menembus babak final dan mengantongi pundi-pundi tambahan sekitar 16,9 juta euro. Total dari kompetisi Eropa musim lalu, Inter Milan mengantongi 61,4 juta euro. Legenda Inter Milan, Sandro Mazzola, berbicara kepada Ankronos, mengomentari mantan timnya yang semakin dekat untuk mengamankan gelar Scudetto musim ini. Bagiku, memenangkan Scudetto menjadi langkah pertama, dan sekarang mereka harus bisa mempertahankannya. Para direktur Inter sekarang juga butuh melanjutkan rekonstruksi skuad ini. Conte juga melakukan kerja yang sangat bagus, dan mereka yang menang perlu untuk dipertahankan, ucap Mazzola.